Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tiada ungkapan kata yang paling sempurna pada pagi hari ini kecuali luapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan salah satu nikmat yang paling berharga adalah nikmat panjang umur kepada kita semuanya, sehingga pada subuh pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus hari ini adalah acara suling subuh keliling gabungan antara DMI Dewan Masjid Indonesia Ranting Kelurahan Pondok Kelapa dan DMI Cabang Kecamatan Durensawit Jakarta Timur. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Ibu besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh dan jamaah suling yang kami hormati dan kami banggakan, sebelum acara dimulai saya sampaikan beberapa susunan acara sebagai berikut. Setelah pembukaan nanti akan dilanjutkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari LMK Kelurahan Pondok Kelapa sekaligus mewakili Ketua Ranting DMI Kelurahan Pondok Kelapa. Kemudian sambutan dari Ketua DMI Cabang Kecamatan Durensawit, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Camat Durensawit, kemudian ceramah dan ditutup dengan doa. Jamaah sekalian, perkenankan saya sekaligus Ketua DKM Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin Bibit Setiawan menyampaikan dua kata saja. Yang pertama terima kasih, yang kedua maaf. Namun sebelum saya sampaikan, ini kebiasaan dari acara DMI, biasanya pakai pantun. Saya nggak mau ketinggalan pakai pantun. Langit petang tiada berawan. Cakepnya kurang rame, nanti sarapannya bisa didiskon. Saya ulangi, langit petang tiada berawan. Cakep, sarapannya boleh nambah. Pagi berselimut di pertigaan. Selamat datang Bapak, Ibu, Tuan dan Puan di masjid kami Kubah 9 Al-Muhajirin. Bisa double sarapannya.
kapal berlabuh di tepi dermaga, redup lampunya tidak mengapa, subuh nan indah penuh cahaya, hidup bahagia panjang usia, amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, hadir di tengah-tengah kita ada Pak Camat. Selamat datang Pak Camat, baru kali ini kunjung di masjid kami. Ini salah satu masjid lumayan besar dibanding masjid yang lain. Sayang masjid ini belum jadi Pak Camat. Ini indikasinya pintunya aja belum terpasang, pintunya masih kosong semuanya, ada sekitar 20 pintu belum dipasang. Kalau saya dari Semarang, dari Jawa Tengah, di Semarang itu ada Lawang Sewu, memang pintunya banyak banget, sama dengan sini pintunya juga banyak, mau lewat depan, lewat samping, lewat belakang, terbuka semuanya 24 jam. Silahkan para jamaah yang mau ke sini 24 jam terbuka. Karena apa? Pintu gerbangnya cuma satu, dijaga 24 jam. Insya Allah aman kalau di masjid sini. Kemudian hadir juga Pak Ketua DMI Kota Jakarta Timur, guru saya Pak Kiai Haji Nur Gulam. Terima kasih Pak Haji telah hadir. Kalau Pak Haji nggak asing di sini, sudah beberapa kali hadir di sini. Kemudian Pak Dan Ramil hadir. Ada informasi Pak Dan Ramil, selamat datang Pak Dan Ramil. Pak Hadi Sasmungi, mohon maaf kalau saya keliru nyebut namanya, selamat datang di masjid kami. Kemudian juga Pak Kapolsek Durensawit, alhamdulillah Pak Kapolsek yang baru, kalau yang lama sudah beberapa kali hadir di sini. Selamat datang Pak Kapolsek Bapak Sutekno. Kemudian juga dari DMI cabang Kecamatan Durensawit Pak Kiai Tobri Hasan. Kemudian Ketua DMI dari Ranting Kelurahan Pondok Kelapa Bapak Ustadz Muhadis. Bapak yang punya wilayah kami Pak Lurah Pondok Kelapa, terima kasih, nggak asing di sini Bapak Rasikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama, para kiai, para ustadz, jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan sekali lagi bahwa masjid ini memang belum jadi. Kalau di sekitar sini ini ada 6 masjid namanya Al-Muhajirin semuanya Pak Camat, sehingga supaya agak membedakan, biar khotib atau penceramah nggak nyasar ke sana kemari, di depan saya tambahin Kubah 9, jadi Kubah 9 Al-Muhajirin. Ini secara fisik baru sekitar 60-70%, alhamdulillah sudah fungsional. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat kami dari DMI cabang maupun dari LMK dan juga LMI Ranting DMI dari Kelurahan Pondok Kelapa yang sudah hadir dan mempercayakan kepada kami untuk mengadakan acara suling ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu kami, baik satpam maupun pegawai, dan juga teman-teman marbot yang juga sudah hadir di sini. Saya sampaikan nanti setelah ceramah ada pembagian, bukan door prize tapi pembagian santunan untuk imam dan marbot, kerjasama antara DMI Ranting Kelurahan Pondok Kelapa dengan BM Mat, ya Pak Hariah, dengan BM Mat. Para jamaah sekalian, yang kedua, mohon maaf karena masjid belum jadi, sehingga mungkin pelayanan kami, fasilitas kami memang belum lengkap, belum sempurna. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat
masjid ini lebih sempurna. Di awal suling tempatnya di sini dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Jadi ini yang kedua, mungkin putaran kedua atau ketiga, saya lupa. Putaran ketiga kalau nggak salah. Iya, di tempat ini juga. Ini sayang masih banyak yang baru datang, mungkin sholat subuh dulu di masjidnya masing-masing. Biasanya penuh untuk para jamaah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas nama DKM sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Baiklah para bapak, ibu, saudara sekalian, para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan acara berikutnya, sambutan dari LMK Kelurahan Pondok Kelapa sekaligus mewakili dari DMI Ranting Kelurahan Pondok Kelapa. Kepada Bapak Hari Polirianto dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, yang semoga semua ini menjadikan kita rasa bersyukur pada Allah, Rabb, pemilik alam semesta, yang jiwa raga kita dalam genggamannya, hidup mati kita ditentukannya. Semoga kita semua di akhir hidup mencapai husnul khatimah, amin. Sehat Bapak? Sehat semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami banggakan Bapak Camat, Masya Allah, terima kasih Bapak. Bapak Lurah Pondok Kelapa, Bapak Ketua DMI, yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, namun rasa hormat kami kepada bapak-bapak semua, Bapak RW, Bapak RT, yang semoga Allah berikan hikmah dalam hidup ini kepada kita semua, amin. Bapak Ibu hadirin semua, saya mewakili LMK Kelurahan Pondok Kelapa. Jadi beberapa tahun yang lalu maka saya menggagas sebuah kegiatan yang agar kita semua berkumpul, yang agar kita semua bersatu. Maka saya menyampaikan sebuah visi merajut tali silaturahmi, bina ukhuwah Islamiyah menuju masyarakat adil sejahtera. Maka forum wasilah subuh Kelurahan Pondok Kelapa kita gagas. Berkumpul kita dalam setiap 1 bulan sekali antara aparat dan ulama, antara ulama dan umara. Karena kalau kedua ini bersatu Pak, maka kekuatan umat itu, persamaan, kesatuan umat adalah menjadi potensi besar pembangunan masyarakat kita. Setuju? Setuju ya? Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan kami di sini kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua Lasdam, Lembaga Amil Zakat Darul Ma'arif. Menggagas lagi adalah peduli masjid. Kami mengumpulkan orang-orang dermawan yang ingin berbagi, menyantuni. Maka insya Allah dalam setiap kegiatan wasilah subuh kita berikan santunan bagi para duafa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Bibit, Marbot dan guru ngaji. Mudah-mudahan terus kita gulirkan sehingga menjadi sebuah bagaikan bola salju yang akan bergulir menuju masyarakat yang sejahtera. Demikian pada akhirnya terima kasih saya sampaikan. Billahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari. Lupa tadi Pak Hari, biasanya di depan tuh beliau yang mensponsori pantun, tapi ini pantunnya dititipkan ke saya, jadi saya bacakan aja ini dari Pak Hari ini.
timun liar tumbuh merambat, daunnya coklat, terlihat pucat. Meskipun usia setengah abad bahkan lewat, tetap sehat, kuat dan semangat. Ini Pak Hari ini top. Terima kasih Pak Hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, selanjutnya mohon kepada Ketua DMI Cabang Kecamatan Durensawit untuk memberikan sambutan. Silakan, monggo Pak Kiai Tobri Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Agak mendengung ya. Apa karena saya tarik ke bawah tadi? Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul makan, tuan rumah, yakni pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Kubah 9 Pondok Kelapa Transito, apalagi dengan segenap jajarannya, jamaah maupun perangkat-perangkat lain, Bapak Camat Durensawit, Pak Lurah Pondok Kelapa, LMK yang baru saja sambutan sebelum saya, wabil khusus Bapak Pimpinan Daerah DMI Kota Jakarta Timur, Bapak Kiai Dr. Andes Nurul Ulam, para teman-teman dari ranting maupun DMI cabang Durensawit, para tokoh masyarakat, para alim ulama, hadirin hadirat, termasuk hadirat yang di belakang itu tidak kurang pentingnya, ibu-ibu, semuanya saya hormati, saya muliakan. Mohon maaf tidak dapat menyebutkan status, nama dan sebagainya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sama dengan Pak Haji Bibit tadi, intinya saya di atas mimbar ini hanya dua yang pokok itu, mengucapkan terima kasih sama mohon maaf. Namun sebelum itu, kepada teman-teman dari DKM maupun dari ranting serta dari jajaran cabang, karena ada surat dari pimpinan daerah DMI Kota Jakarta Timur untuk merekrut para ketua DKM melalui cabang dan ranting untuk kiranya dapat menjadi UPZ. UPZ itu U-nya unit, P-nya pengumpul, Z-nya zakat di tempat masing-masing, yakni masjid, bahkan juga musola. Lalu nanti ada pelatihan. Saya laporkan ke Pak Camat dari surat itu, sekaligus juga kepada pimpinan daerah DMI kota yang terdaftar kemarin dari sekretaris. Dari Cipayung ada 12 masjid,
dari Matraman ada 4 masjid, dari Duransawit baru 2 masjid. Nah, melalui kesempatan ini saya menghimbau untuk kiranya minimal satu-satulah dari tiap kelurahan itu ada yang mau gitu. Ilmunya menurut saya kalau ada hal seperti itu yang penting kita penuhi aja dulu, didaftarkan. Soal nanti mau jadi apa enggak itu urusan belakang, karena itu ada prosesnya gitu. Tapi bahwa ajakan itu adalah baik, ya kita ikutilah. Dalilnya udah pada tahu, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Nah ini kita di bawah perintah, kita laksanakan. Dan jangan takut kalau untuk perjuangan karena Allah, jangan takut, maju terus. Betul apa tidak? Apanya yang betul? Maju terus. Kenapa? Dalilnya sudah ada. Siapa yang membela agama Allah, maka Allah akan membelanya. Intan surullah yansurkum. Udah pada hafal semua, otip-otip, alim ulama, para ustaz. Tinggal pelaksanaan, action. Maka oleh karena itu adanya perlunya seperti ini, karena kalau ada suling itu satu berjamaah, yang kedua di situ ada konsolidasi kalau dia organisasi, yang ketiga ukhuwah Islamiyah dan lain-lain. Pokoknya kalau di item kan bisa 10 manfaat adanya suling atau subuh keliling ini. Oleh karena itu saya menghimbau, mari kita tetap bersemangat. Ya, usia mulai tua kata Bapak itu tadi, tapi semangat tidak pernah pudar gitu. Amin ya robbal alamin. Ada juga yang bilang, Pak, nggak cukup semangat doang. Betul, tapi Indonesia Raya mengatakan bangunlah jiwanya baru bangun badannya. Artinya semangat dulu ya. Kalau hatinya sehat, insya Allah badannya akan sehat, menyusul gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, baik pejabat, tokoh masyarakat, para alim ulama, para jamaah, the last but not least ibu-ibu yang di belakang, sehingga kita dapat menyempurnakan acara ini dengan baik. Dan mohon maaf bila mana di dalam penyampaian saya ada yang tidak tepat, terutama saya terus terang udah menjadi pribadi saya, kalau luapan dari dalam itu timbul sehingga seperti api di atas kepala ini, sehingga timbullah suara yang menggelegar gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ini ada yang ketinggalan juga ini. Saya bacakan saja pantun dari Pak Tobri Hasan. Ya, diwakili sajalah. Keringat di tubuh gatal rasanya. Nggak enak banget itu. Digaruk sisir keras meringis. Semangat subuh menempel di dada. Kantuk terusir malas terkikis. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kepada sahabat-sahabat saya dari DKM. Monggo, yang baru hadir silakan. Monggo. Baiklah Bapak Ibu hadirin para jamaah sekalian kami hormati dan kami banggakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Camat Duransawit, Bapak Geli Sutanto untuk memberikan semangat kepada kita semuanya. Monggo silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DMI Kota Administrasi Jakarta Timur, Bapak Kiai Haji Nurul Gulam, yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Kecamatan Duransawit, Bapak Kiai Haji Tobri Hasan, yang sama-sama kita hormati Pak Lurah Pondok Kelapa beserta seluruh jajaran,
Pak Kapolsek Durensawit atau yang mewakili, Pak Dan Ramil Durensawit atau yang mewakili, terima kasih sudah hadir. Yang terhormat Ketua DMI Kelurahan Pondok Kelapa beserta seluruh Ketua DMI Kelurahan Kecamatan Durensawit. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Kuba 9 Al-Muhajirin Bapak Haji Bibit beserta seluruh jajaran pengurus, terima kasih sudah memfasilitasi acara suling kita pada pagi hari ini. Yang terhormat tentunya para ketua DKM sekecamatan Durensawit, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya pada pagi hari ini. Sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Kalau air laut menjadi tintanya, ranting-ranting pohon menjadi penanya, nggak akan sanggup menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Untuk itu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang terhormat penceramah kita pada pagi hari ini, Bapak Haji Muhammad Iqbal Haki Tamam LC, yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua dengan tema amalan terbaik di ujung usia. Wah, ini kalau ngeliat temanya agak merinding juga saya gitu ya, amalan terbaik di ujung usia. Tapi saya sepakat gitu, karena kan kita tidak tahu ujung usia kita sampai di mana, kita nggak tahu. Ya, kemarin ngobrol dengan Pak Kiai, ternyata meninggal itu nggak harus tua, meninggal itu nggak harus sakit gitu. Ya, jadi kapanpun kita harus berbuat yang terbaik ya di jalan hidup kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran DMI yang sudah menginisiasi acara subuh keliling. Karena dengan subuh keliling ini menjadi wadah bagi kita semua untuk bersilaturahmi, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, bahkan memberi kesempatan juga kepada kami aparatur pemerintah Provinsi Jakarta untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama ya, saat ini sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, di mana Jakarta sebentar lagi sudah nggak menjadi ibu kota. I-nya hilang, DKI hilang, I-nya menjadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Kemarin diskusi dengan Pak Lurah Pondok Kelapa, kalau ibu kota hilang yang paling sedih artis ya Pak Lurah ya. Kalau dulu kan artis ibu kota gitu ya. Nah sekarang di Jakarta nggak bisa lagi tuh ngaku-ngaku artis ibu kota. Ibu kota udah pindah ke IKN ya. Jadi Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global. Kota global, kota yang nantinya akan bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Contoh kota besar di dunia, nih kompetitor-kompetitor kita nantinya apa? Singapura, London, Washington DC gitu. Nah, untuk mencapai ini tentunya dibutuhkan dukungan dari seluruh warga masyarakat. Dukungan yang pertama tentunya masalah kondusivitas wilayah. Saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua, ayo sama-sama kita jaga keamanan dan kondusivitas wilayah kita. Ya, ini sesuai juga dengan slogannya Pak Lurah Pondok Kelapa nih. Pondok Kelapa akur. Ya, A-nya aman,
K-nya kondusif, U-nya urusan, R-nya rapi. Nah, jadi kalau warga Pondok Kelapa itu slogannya akur, ya kan, aman, kondusif, urusan rapi. Saya yakin kalau slogan dari Pak Lurah dan warga Pondok Kelapa ini diimplementasikan, saya yakin akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan kota Jakarta menuju kota global. Pada kesempatan ini juga saya mohon bantuan seperti disampaikan tadi oleh Bapak Kiai Haji Tobli Hasan, Ketua DMI Kecamatan Durensawit, ya. Kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendukung kebijakan Bapak Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Timur terkait dengan mengajak masjid-masjid yang ada di Jakarta Timur ini untuk menjadi anggota UPZ, unit pengumpul zakat. Ya. Secara sederhananya UPZ ini adalah nanti para pengurus masjid nanti didaftarkan menjadi UPZ. Lalu nanti penerimaan zakat dari masjid-masjid tersebut, ya, dicatatkan, gitu, ya, bukannya diambil, dicatatkan, ya, di Basnas Kota Administrasi Jakarta Timur. Tujuannya apa? Kita ingin memapping potensi zakat, ya, yang ada di Jakarta Timur. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu dengan menjadi UPZ, bukan berarti nanti hasil pengumpulan zakat dari masjid-masjid itu diambil oleh tingkat kota, tidak, dicatatkan, nanti dikembalikan lagi, bahkan akan ada bantuan-bantuan dari Basnas kepada masjid-masjid yang nantinya sudah tergabung menjadi UPZ. Jadi seperti itu, ya. Mari sekali lagi sama-sama kita dukung program ini, karena kami punya keyakinan kalau zakatnya optimal, kami yakin sedikit banyak dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Ya, selama ini, ya, dari zakat yang Bapak Ibu kumpulkan, ya, bahkan Pak Lurah juga, ya, bulan Ramadan kemarin mengumpulkan mapgar. Nah, itu dikembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar program bedah rumah, ya, bagaimana saudara-saudara kita yang rumahnya tidak memadai diberi bantuan oleh Basnas, ya, untuk dilakukan bedah rumah, diperbaiki. Lalu juga bantuan kepada anak yatim piatu, ya, para marbot, ya kan, dan lain-lain, ya, banyak. Intinya pengumpulan zakat itu dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat. Bahkan Pak Wali Kota setiap hari Jumat keliling, ya, memberikan santunan kepada warga-warga kita. Gitu. Jadi sekali lagi mohon dukungan untuk UPZ ini. Lalu juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ke depan, ya, memang tahun 2024 ini tahun politik, ya. Kemarin alhamdulillah, ya, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah bisa melaksanakan pemilihan umum dengan aman, dengan tertib, dengan lancar, ya, tidak ada permasalahan di Kecamatan Durensawit ini. Lalu sekarang kita memasuki tahap pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, ini kadang-kadang pilkada ini lebih agak hangat nih, ya, dibandingkan pemilu kemarin. Karena apa? Karena kita memilih gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pengalaman yang lalu-lalu dinamika politiknya luar biasa, ya. Bahkan kadang-kadang kita terbawa-bawa gitu, ya, terbawa-bawa. Ya, kami sangat prihatin, ya, kalau sampai ada yang karena hanya beda pilihan jadi nggak saling bertegur sapa. Ya, hanya karena beda pilihan, ya kan, memutuskan tali silaturahmi. Kami tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, ini tugas kita bersama, ya, tugas DMI, tugas para ketua RW, LMK, ketua RT. Ayo sama-sama, ya, kita wujudkan kerukunan, ya, di wilayah Kecamatan Durensawit ini agar situasi kondisinya bisa kondusif, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Dan terakhir Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap DBD. Ya, ini juga para DKM masjid, ini saya mohon bantuannya, ya, karena rumah ibadah menjadi salah satu tatanan pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi Bapak Ibu, yang paling efektif itu bukannya dipogging, ya, tapi melaksanakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk.
ya, menutup, menguras itu ya, yang tampungan-tampungan air. Karena apa? Karena kasus DBD di Kecamatan Durensawit ini peningkatannya cukup signifikan dan tidak mengenal usia serta strata ekonomi. Jadi jangan dipikir sekarang nyamuknya, Pak, kan nyamuknya hanya di air-air yang kotor, yang bersih saja, air kotor enggak. Sekarang air kotor juga bisa hidup nyamuknya. Gitu. Mereka bermutasi. Ya, jadi hati-hati, ayo jaga perilaku hidup bersih dan sehat kita, lakukan PSN di lingkungan rumah kita, dan juga tentunya tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diri kita, keluarga kita senantiasa terjaga dari berbagai macam penyakit dan bala bencana. Kita doakan juga mudah-mudahan wilayah Kelurahan Pondok Kelapa, wilayah Kecamatan Durensawit, wilayah Kota Amnesty Jakarta Timur, wilayah Provinsi DKI Jakarta senantiasa kondusif, aman, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada DKM Masjid Quba 9 Al-Muhajirin yang sudah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan. Dan ini Pak Bibit, saya hari yang kedua nih ke masjid ini nih. Saya waktu itu buka puasa bersama Pak Lurah ya. Kita ada acara buka puasa bersama, sholat maghribnya dengan Pak Wali Kota nih, sholat maghribnya di sini, gitu ya. Jadi yang kedua luar biasa dengan pintu-pintu yang terbuka ini kan filosofinya inklusif. Semua pun boleh masuk ke masjid ini, ya kan gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Pak Camat. Alhamdulillah sudah 2 kali. Iya. Ini saya sampaikan informasi saja kepada Pak Camat dan juga Bapak Ibu yang mungkin baru mendengar. Saya sampaikan, Masjid Quba 9 ini ada di dalam komplek perkantoran. Jadi bisa disebut masjid kantor lah gitu ya. Sehingga gayanya, polanya memang pola birokrasi. Kemudian saya sampaikan peluang untuk anak, ponakan, cucu barangkali di masjid, di perkantoran ini ada diklat gratis. Diklat gratis di berbagai kesempatan di DMI, bahkan di beberapa DKM saya sudah sampaikan, manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya. Ada 2 diklat. Yang pertama diklat untuk para lulusan SMA SMK sederajat di sini ya, gratis, kursus gratis, nggak bayar, dikasih makan. Kalau tahun sebelumnya dikasih transport, kalau sekarang nggak dikasih transport, jadi dikasih makan, dikasih ilmu, luar biasa sini ya. Ada kursus otomotif, ada kursus mengenai AC, ada kursus mengenai komputer, ada kursus mengenai tata boga, cara mengurus hotel, terus bagaimana mengelas, bagaimana ke Jepang. Wah, ini luar biasa, peminatnya luar biasa sampai kita harus seleksi. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, mumpung ini bukan haji mumpung masih ada saya di sini. Alhamdulillah saya masih paling senior di sini. Ya, yang lain masih junior saya termasuk paling senior. Namanya Pusat Pelatihan Kerja Daerah, dulu namanya Balai Latihan Kerja. Ya. Rata-rata ini sekarang sedang ada pendidikan gratis sekitar 200 sampai 250 siswa tiap hari. Ya, itu pendidikan pertama. Gratisnya ini yang luar biasa. Ada program yang kedua untuk lanjutan. Lanjutan itu siapa? Lanjutan adalah UMKM yang punya usaha macet, yang mau buka usaha, yang mau konsultasi, ada di sini. Hanya jumlah pesertanya terbatas, maksimum hanya 30 orang. Gratis juga. Bahkan selama ini setelah selesai kursus diberikan bantuan modal. Nah, modalnya berapa? Rahasia, nggak perlu saya sebutkan. Berupa apa? Ya. Hanya prinsipnya
silahkan, kesempatan terbuka ini untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kalau ada kesulitan, mumpung masih ada Pak Bibit Setiawan di sini, jadi bisa bantu. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para jamaah sekalian, para ulama, para kiai. Selanjutnya mari kita ikuti bersama tausiah ceramah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Iqbal Haqqi Tamam LC. Beliau adalah putra dari Abuya Rusdi Ali. Kebetulan bapaknya sahabat saya, teman saya gitu ya. Kebetulan tinggal di Tebet, masih muda, lulusan Mesir, alhamdulillah. Temanya memang luar biasa. Ada beberapa tema yang kemarin kita pilih, ternyata terpilih amalan terbaik di ujung usia. Tapi ini bagi yang muda, yang tua, yang anak-anak sama saja itu. Karena meninggal itu tidak menunggu tua, tidak nunggu muda, semuanya sama kesempatannya. Amal terbaiknya juga sama kesempatannya. Untuk mengantarkan ini, nah ini ada pantun juga ini. Belah bakpia memakai pahat. Loh, bakpia sudah lembut seperti itu, belahnya pakai pahat. Sebelah mentah tak terlihat. Ya. Bertambah usia, bertambah taat, mengingat usia telah mendekat. Baiklah, mari kita ikuti ceramah kita tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Iqbal Haqqi Tamam LC. Dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang ibu belum terdengar oleh saya, jawab salamnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tumbuh di samping pohon sawit. Kurang kompak cakepnya. Daun salam tumbuh di samping pohon sawit. Yang jawab saya punya salam, saya doain bubar dari tempat ini banyak duit. Ya, kencengan aminnya daripada jawab salamnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين. آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم آمين يا ربال. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pejuang subuh, para penikmat beramal soleh di dalam rumah Allah, masjid, yang mudah-mudahan kita seluruhnya, orang-orang terkasih dan tercinta kita, senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Segenap pujian kita alamatkan kepada Allah.
uraian syukur kita dari hamba Allah kita tujukan kepada Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana, Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang begitu kasih, Allah pula yang begitu penyayang. Yang di subuh pagi ini Allah tetapkan untuk kita rasa kasih dan sayangnya dalam bentuk Allah tetapkan iman, Islam, hidayah, taufik kepada kita. Sehingga dengan nilai iman, Islam, hidayah dan taufik langkah kaki kita mantap dari rumah menuju rumah Allah, Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Karena iman, Islam, hidayah dan taufik yang Allah benamkan tertata rapi dalam sanubari dan hati kita, ayunan tangan kita pun serasi menuju rumah Allah. Kita abdikan diri kita kepada Allah, kita jalin dan pererat silaturahim antar kita, satu saudara muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau bukan karena iman, Islam, hidayah dan taufik, nggak mungkin raga kita yang begitu berat ini bisa berpindah tempat dari rumah bahkan pembaringan kita menuju saf-safnya umat Islam untuk stor muka, absen diri dan fingerprint di hadapan Allah dengan 2 rakaat subuh tadi. Kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah Allah tunaikan, Allah berikan kepada kita, iman, Islam, hidayah dan juga taufik, tidak terhenti sampai subuh pagi ini saja. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bahkan di waktu yang sangat menentukan, waktu datangnya Israel untuk kali pertama dan terakhir kalinya, datang menjemput nyawa dan juga roh kita. Israel, satu makhluk Allah yang Allah desain sebagai sang pemutus kenikmatan dunia, itu namanya Israel. Makanya Bapak kalau nanti tambah cucu, jangan kasih nama cucu kita Israel, kasihan nanti sahabat-sahabatnya. Kemana lu tadi dicariin sama siapa? Israel. Ngeri Pak, angker kalau namain cucu kita Israel. Di hari kematian kita, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan iman, Islam, hidayah dan taufik tetap lestari dan langgeng berkesinambungan sampai maut menjemput kita, insya Allah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal saleh, insya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya saya sampaikan salam hormat dan ta'zim saya secara pribadi, Muhammad Iqbal Haki Tamam dari Kampung Melayu Besar, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, RT 3 RW 1 nomor 7A, kode pasnya 12830. Kali ada yang mau catat silahkan aja. Saya secara pribadi yang diamanahkan oleh Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin Masjid Kubah 9, Bapak Haji Bibit Setiawan, beliau sahabat seperjuangan orang tua saya, diberikan mandat saya untuk memberikan sedikit sharing, bersilaturahim saya kemari. Kemudian saya sampaikan salam hormat. Yang pertama, salam hormat ini saya tujukan kepada guru kita bersama, tokoh agama kita, Ketua DMI Kota Jakarta Timur, Bapak Kiai Haji Nurul Ghulam. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan usia yang panjang kepada beliau, sehat badan beliau, aktivitas beliau mudah-mudahan diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya sampaikan salam hormat dan juga ta'zim saya kepada Bapak Camat Duren Sawit, Bapak Kelik Sutanto, yang sudah menyampaikan tadi sambutannya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau jenjang karir yang insya Allah melesat pesat meningkat, insya. Dan juga saya sampaikan salam hormat dan takzim. Saya perlu contekan soalnya Pak, jadi cukup banyak yang harus saya sebutkan. Dan memang kita doakan orang-orang penting di wilayah dan lingkungan kita agar Allah senantiasa memberikan keterlibatannya saat beliau menjalankan tugas-tugas di lingkungannya. Yang ketiga, Bapak Kapolsek Kecamatan Duren Sawit, Bapak AKP Sutikno. Yang mana orangnya? Mewakili, mudah-mudahan yang mewakili rezekinya sama kayak Kapolres kita. Amin ya Rabbal.
Yang selanjutnya ada Bapak Dan Ramil, Kecamatan Duren Sawit, Bapak Kapten Hadi Sasmungi. Yang mana dia Pak Dan Ramil kita? Mewakili juga. Mudah-mudahan istri Bapak cantiknya seperti Pak Dan Ramil juga. Insya. Ketua DMI Cabang Kecamatan Duren Sawit, Bapak Kiai Haji Tobri Hasan. Yang Masya Allah kita doakan, mudah-mudahan beliau selalu always, nggak pernah never. Amin. Selalu always, nggak pernah never. Maju terus, semangat beliau, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan keluarganya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Lurah Pondok Kelapa, Bapak Rasikin. Pak Lurah, sehat selalu Pak Lurah. Mudah-mudahan ada anak satu keturunan Bapak yang insya Allah menjadi hufadzul Quran. Itu doa saya subuh pagi ini di awal bulan Juni, di penghujung bulan Dzulqa'dah. Ketua LMK Kelurahan Pondok Kelapa, Bapak Hari Polirianto, yang beliau sudah membuka sambutan sebelum yang lainnya sambutan, beliau lebih dulu sambutan. Kita doakan mudah-mudahan Pak LMK insya Allah tahun depan jadi RI 1. Gimana caranya saya juga nggak mengerti, biar kerja tangan Allah ajalah yang berjalan, insya. Sebab saat ini kita terbuka mata kita, siapapun bisa menuju istana dengan cara apapun, insya. Selanjutnya Bapak Ketua DMI Ranting Kelurahan Pondok Kelapa, Ustadz Muhaddis, Ketua DKM Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin, Bapak Bibit Setiawan, dan seluruh para lurah-lurah LMK, dan Bapak para Ketua RW, Thomas Toga, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang saya nggak mampu untuk sebutkan satu persatu. Saya doakan mudah-mudahan aman dan selamat dunia akhirat kita sampai Allah berikan kepada kita surga. Amin ya Rabbal. Sebentar lagi akan terdengar masuknya waktu syuruk, karenanya saya harus mensudahi ini pembicaraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai jam berapa Pak Bibit? Sampai jam berapa ini waktunya? Nanti kalau sudah selesai tinggal Pak Haji Bibit kasih kode aja ke saya. Anggaplah itu kode dari orang tua kepada anaknya. Insya Allah kita sami'na wa ata'na. Amin ya Rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan instruksi kepada setiap jajaran rumah tangga dan keluarga besarnya. Dengan sekali perintah, Rasul langsung diberikan oleh keluarganya satu ketaatan. Saat Rasul katakan, para istriku, anak-anakku, bahkan cucuku Hasan Husain yang ketika itu masih kecil, berkumpul sini nak, di ruang utama keluarga kita yang begitu mungil, hanya berukuran 4x6 saja. Dipanggil Pak, para istri beliau. Hadir di saat itu adalah ada Siti Aisyah, istri yang begitu cerdas, brilian otaknya. Hadir pula Fatimah saat itu, istri sudah ada, anak pun terabsen, bahkan cucu ikut menghiasi kumpul keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah berkumpul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan satu ungkapan butiran hikmah. Niat hati Rasul mengumpulkan jajaran keluarganya adalah untuk memberikan nasihat, petuah dan wejangan. Ini baik untuk kita terapkan di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di keluarga kita Pak. Sering-sering kumpul dengan keluarga, berikan petuah dan juga nasihat. Istausu bin nisa. Rasul katakan sering-sering memberikan wasiat, nasihat-nasihat terbaik kepada siapa? Mereka para istri kita, mereka anak-anak kita dari kalangan jenis Hawa. Karena memang setiap kita kepala rumah tangga diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mengkontrol dan mengendalikan apa saja yang menjadi kegiatan rumah tangga dan keluarga besar kita. Ini dilakukan oleh Rasul. Saat semuanya sudah hadir, Rasul baru memulai ingin memberikan pesan. Apa pesan ketika itu? Dalam keadaan hening, semua jajaran rumah tangga dan keluarga besar Rasul hadir. Rasul baru mengungkapkan hadisnya. Rasul katakan, siapa di antara kalian yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan gembira dengan perjumpaan tersebut.
Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Namun sebagaimana Allah senang dengan perjumpaan orang yang ridha ketika berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak akan pernah sudi apabila ada di antara kita yang tidak ingin bertemu dan berjumpa kepada Allah. Allah pun tak sudi dan enggan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini ketika disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertegun diam, sunyi senyap keadaan, Pak. Sampai orang tua dulu kita mengatakan kalau ada jarum yang kemudian akhirnya jatuh ke lantai, gelentringannya kedengaran, saking sunyi dan senyapnya. Begitulah bagaimana Rasul ketika memberikan nasihat di hadapan para sahabatnya, daya tarik Rasul merampas perhatian setiap orang yang mendengar suaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah penuh dengan kewibawaan. Saat para sahabat dan juga istri Rasul, keluarga besar Nabi mendengar ini ucapan, sampai ini ada suara mungil memecahkan kesunyian. Tunjuk tangan Siti Aisyah, interupsi minta waktu kepada Rasul, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai abang sayang, interupsi minta waktu sejenak. Bolehkah Adinda bertanya? Dipersilahkan oleh Rasul. Ya Adinda sayang, apa gerangan pertanyaan yang ingin kau lontarkan? Diberikan itu kesempatan dari Rasul untuk Siti Aisyah. Siti Aisyah akhirnya langsung bertanya, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Setiap kita ini anak Adam memiliki naluritas. Naluri kita itu adalah benci akan kematian. Jadi berapa kali sambutan itu diangkat tentang apa? Ini serem juga, angker juga ini judul dan tajuk ya Pak. Pak Camat pun demikian. Bahkan sampai soal kematian nggak nunggu tua, yang muda meninggal dunia. Nggak nunggu sakit, ada di bed covernya para rumah sakit. Ada orang yang dalam keadaan sehat, di atas pembaringannya dia meninggal dunia. Betul Pak? Bapak kalau mau tambah-tambah iman, saya kasih solusi. Alhamdulillah saya sudah menjalankannya. Bapak sering-sering jalan-jalan tamasya, piknik, bukan ke Bandung, bukan ke villa, bukan ke Ciawi Pak, tapi silahkan sering-sering Bapak piknik ke rumah sakit ibu dan anak atau klinik-klinik bersalin. Banyaknya bayi-bayi setelah dikandung oleh orang tuanya, ibundanya tercinta, dirawat, dijaga, dipayungi, dilindungi 9 bulan 10 hari. Begitu launching itu anak, bersalin tuh ibu. Terlahir itu anak, tidak lama suster mengatakan, Bapak Ibu mohon maaf, anak Bapak tidak lagi bernafas. Dicek dengan alat teknologi yang begitu canggih, sudah nggak ada lagi bernyawa. 9 bulan 10 hari, nggak nunggu tua, bahkan usianya belum 1 tahun. Jangankan tahunan, bulan pun belum. Jangankan bulan, 1 hari pun belum. Jangankan 1 hari, hitungan jam pun belum. Detik saja berselang, baru keluar, diambilnya nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata. Apalagi kita usia sudah puluhan tahun. Nilai kualitas ibadah kita itulah yang nantinya menentukan bagaimana keadaan dan warna saat kita menutup usia. Mudah-mudahan husnul khotimah kita, amin ya rabbal. Ketika itu Sayyidah Aisyah mengatakan, kulluna nakrahul maut ya Rasul. Kau katakan siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah, dia senang ketika ingin berjumpa dengan Allah, Allah pula akan gembira dengan perjumpaan tersebut. Permasalahannya adalah ya Rasul, siapa di antara kita yang pengen buru-buru mati? Pak, orang segini banyaknya saya panggil nggak ada satu yang nyautin. Bu, jamaah, alhamdulillah. Itu jamaah yang ibu ada 2000 Bu, ada sampai mencapai 2000. Oh 1000 saja. Alhamdulillah. Ini kata Aisyah, betul juga Pak. Naluri manusia itu hidup ingin terus berkepanjangan. Dan karena memang Rasulullah SAW pernah mengungkapkan satu sabdanya dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Ada satu suntingan sabda Rasul mengatakan begini Pak, ithnani yakrahuhuma ibnu Adam.
Ada dua hal yang paling tidak disenangi oleh anak Adam. Yang pertama al-maut, kematian. Wal mautu khairun lahu minal fitnah. Tapi kata Rasul, berapa banyak kematian justru akan menyelamatkan seseorang dari hidupnya yang terus menimbun dan menumpuk dosa. Mati lebih baik. Betul Pak? Wa qillatul mal, hal yang paling tidak diinginkan oleh anak manusia, benci nyalang kepalang tuh anak Adam. Dengan apa? Perkara yang kedua, sedikit harta benda, alias kismin. Apa arti kismin Pak? Oh, lebih melarat dari miskin. Kismin lebih nyabak lebih daripada banyak Pak. Kismin melaratnya, nggak kepengen setiap kita ingin jatuh kemiskinan, harta benda kita sedikit, nggak ada. Yang dengar nggak mau, apalagi yang bicara. Kita ingin adanya banyak harta benda sebagai modal pukulan untuk kita mendapatkan nilai kenikmatan di negeri akhirat. Insya wa qillatul mali khairun wa aisarun lil hisab. Sementara sedikitnya harta justru akan menolong kita, meringankan beban kita saat kita berhadapan dengan Allah. Kita laporkan tentang apa saja pemberdayaan gunaan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian apakah lulus dan tidaknya itu tergantung banyaknya harta benda yang kita tinggalkan saat kita meninggal dunia. Mungkin banyak harta, mungkin lama diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata. Cerdas ini Aisyah. Ya Rasul, kau katakan tadi demikian, yang mau bertemu dengan Allah dengan perjumpaan yang indah, maka Allah juga akan senang dengan hamba tersebut. Perjumpaan itu akan bertabur bunga penuh dengan senyum Allah. Masalahnya kan nggak ada di antara kita yang pengen buru-buru mati. Kong umur berapa Kong? Cucunya nanya. Umur engkong sekarang 99 cu. Kong pengen nggak lagi tambah usia? Kepengen dong cu, tambah 1 tahun lagi jadi bisa genep cepet tahun. Bener Kong? Kepengen. Tungkong bilang nambahin lagi, apalagi kalau bisa dapat sekali lagi kesempatan naik pelaminan. Tungkongnya bilang demen manusia, nalurinya demikian. Akhirnya pemahaman Siti Aisyah diberikan pembenarannya oleh Allah dan juga Rasulnya dengan cara Rasul memberikan didikan begini Pak. Aisyah, kalau kau bertanya adakah di antara kita anak Adam yang menginginkan kematian dengan sesegera mungkin? Tidak ada. Tapi persoalannya adalah kau menerjemahkan perjumpaan Allah dengan makhluknya, sang pencipta dengan ciptaannya, ansih hanya sebatas pintu kematian, padahal bukan itu yang kumaksud. Sampai sini Bapak faham? Rasul menganggap bahwa pemahaman Aisyah dalam hal ini kurang tepat. Rasul bilang, yang mau ketemu dengan Allah dengan senyum dan keadaan yang begitu nikmat, yang kita harapkan perjumpaan kita nanti di ujung kita punya hidup adalah radhiyatam mardi, sehingga Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Perjumpaan yang Allah senang kita senang, Allah senyum kita senyum, Allah ridha kita ridha, Allah ikhlas kita pun ikhlas bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, ayo masuk ke dalam surgaku, masuk pada kelompok-kelompok hambaku yang soleh, nikmati satu ruang manja penuh dengan pelayanan dan servis bernama surganya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata. Diluruskan pemahaman itu oleh Rasul. Aisyah, lihatlah satu ayat menjadi penutup pada surah Al-Kahfi, bahwa tidak semua perjumpaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala harus meninggal dulu, harus wafat dan mangkat dulu, harus berkalang tanah dulu, harus mati dulu. Tidak. Di ayat ke-110 Allah Subhanahu wa taala punya ayat begini Pak firmannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Suratul Kahfi. Aisyah, adindaku sayang, kau yang memiliki kemerah-merahan pada pipimu, sungguh perjumpaan Allah itu tidak hanya batasannya yaitu orang mati meninggal dunia baru menghadap Allah. Tidak.
Sejatinya siapa mereka? Orang-orang faman kana yarju, mengharapkan liqa'a rabbih, perjumpaan yang indah, yang manis bertabur dengan bunga dan senyum pada Tuhannya, itu akan terus tergelar oleh Allah kesempatan, celah dan peluangnya. Saat kapan? Saat seseorang sedang melakukan tindakan ibadah, ketaatan dan ketundukan, perintah Allah sedang dijalankan. Sungguh sejatinya manusia itu sedang menghadap Allah dan berjumpa dengan Allah. Contoh, baru saja dengan 2 rakaat subuh tadi pagi, indahnya imam memberikan panduan kepada kita. Dipandunya kita oleh imam, ayat demi ayat kita diberikan peringatan oleh Allah melalui suaranya imam kita. Bagi kita yang khusyuk, kita faham bahwa saat takbiratul ihram kita masuk pada kawasan salat, Allahu Akbar. Indahnya filosofi orang yang bertakbir di dalam salat. Sehebat apapun kita punya polemik, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, saat seorang hamba sholat dengan takbiratul ihram, dia angkat tangannya, Allah yang akan turun tangan. Hambanya angkat tangan, Allah yang turun tangan. Beres urusan kita, insya sampai salam. Itulah perjumpaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap amal soleh yang kita tunaikan dan kita lakukan, itu sesungguhnya adalah satu pagelaran panggung kita untuk bisa bersedap-sedapan dan bermesraan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham sampai sini Pak? Baru ngangguk Siti Aisyah persis kayak Bapak sekarang. Oh begitu. Saat subuh keliling Bapak, sebenarnya kita lagi ada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji Bibit di belakang sudah kasih kode. Alhamdulillah. Saya ingin langsung pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah jadikan warna keistiqomahan sebagai pengunci di ujung hidup kita, di ujung zaman, di ujung kehidupan kita. Di last minute, detik-detik diakhiri oleh Allah masa misi kehidupan kita. Enggak ada lagi harta benda yang paling indah, paling mahal, paling tinggi harganya, melainkan istiqamah dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun warna kehidupan ujung daripada kita punya hidup, insya Allah Allah akan tetapkan husnul khatimah kalau setiap kita terus menjunjung tinggi nilai pesan daripada Al-Quran dan juga pesan dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah sulit untuk kita terapkan apabila tidak kita biasakan hal-hal yang sifatnya mudah, ringan, tapi sulit untuk kita rutinkan. Cara belajar istiqomah gampang, gak usah amalan yang besar-besar, hanya sekedar kita melakukan tindakan kecil dan itu kebaikan menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Jalankan secara rutin, kontinu, mudawamah, istiqomah. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, meskipun tidak ada istri mendampingi kita, tidak ada anak mendampingi kita, mati di tengah-tengah samudra yang begitu dalam, mati dicaplok macan, tidak ada yang mentalkinkan kita. Sebab istiqomah itulah yang akan menuntun kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Minta satu sekali lagi surah Al-Fatihah dibacakan. Mudah-mudahan Bapak ikhlas, murni dan juga tulus dihadapkan hati kita kepada Allah. Untuk saya yang insya Allah tanggal 6 Juni esok, saya ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjadi petugas dan pelayan jamaah haji Indonesia. Dan juga kita doakan seluruh jamaah haji Indonesia mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, sehat badan mereka seluruhnya. Sebab terakhir dari teman-teman yang sudah berangkat menjadi PPIH, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, saya punya teman-teman di sana sudah menyatakan dan juga memberikan keterangan 43 derajat 2 hari yang lalu. Iklim di sana musim panasnya sudah mencapai 43 derajat. Diperkirakan puncak wukuf di Padang Arafah mencapai 47 atau bahkan lebih dari sampai 47 derajat Celcius. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan jemaah haji Indonesia khususnya para lansia-lansianya betul-betul diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tambahan energi yang begitu kuat. Dan juga kita umumnya kita doakan mudah-mudahan seluruh jemaah haji dari seluruh pelosok negeri
Para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam menjalankan dan merampungkan rukun Islamnya yang kelima. Bagi kita yang belum berangkat haji, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah belum kasih mati kepada kita sebelum Allah hajikan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu wa ma fahimnahu wa ma katabnahu faradudhu ilayna 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Muhammad Iqbal Haki Tamam dari Kampung Melayu Besar. Apabila ada ditemukan ucap dan sikap saya kurang berkenan di hati para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadaniyallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa ini dengan mengucapkan surat Al-Fatihah. Ala hadini yang wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina wa syafiina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma maghfiratika awsa' min dhunubina wa rahmatika arja'in lana min a'malina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa lil batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah